Shalom semua. Di session sebelumnya telah dibahas tentang istilah glossolalia atau bahasa roh. Dan pembahasan kali ini adalah, seperti apakah karunia bahasa roh itu? Dan poin pertama adalah, itu benar-benar bahasa. Kisah Para Rasul 2, ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Definisi bahasa menurut David Baker adalah sebagai berikut. Bahasa adalah sistem perkataan-perkataan yang dipakai oleh bangsa atau kelompok tertentu. Misalnya, Yesaya 45 ayat 23, Kisah Para Rasul 2, ayat 6 dan ayat 11, serta Wahyu 5 ayat 9 dan lain-lain. Memang benar, bahwa bahasa adalah sistem perkataan-perkataan yang dipakai oleh bangsa atau kelompok tertentu. Dan terkadang beberapa orang berpikir, tidak membutuhkan bangku pendidikan untuk membedakan bahasa dengan bunyi. Namun realita mempertontonkan hal yang berbeda. Maka adalah perlu, jika saat ini penjelasan singkat diberlakukan. Saudara, yang disebut sebagai bahasa, selalu tidak kekurangan kata, atau miskin kata. Namun kaya akan kosakata atau perbendaharaan kata, dan berlainan antara satu dengan yang lainnya. Itulah yang pantas disebut sebagai bahasa, dan tidak layak berada di luar kategori bahasa, sebab ia memenuhi semua syarat itu. Sangat tidaklah salah, apa yang dikatakan oleh David Baker, bahwa kosakata atau perbendaharaan kata, itulah yang membedakan bahasa dengan bunyi. Jika demikian, bagaimana dengan bahasa roh yang populer saat ini? Kalau memang itu sebuah bahasa, maka seharusnya ada perbendaharaan kata, atau memiliki kata-kata yang banyak dan bervariasi. Tidak hanya 2-3 kata yang diulang-ulang, yang lebih tepat disebut sebagai bunyi, daripada bahasa. Saat Rasul Paulus berbicara tentang bahasa roh, ia berkata, bahasa roh itu harus ditafsirkan. Karena Paulus melihat bahwa bahasa roh jemaat Korintus itu berbeda dengan bahasa roh para rasul. Maka seakan-akan Paulus berkata bahwa bahasa roh para rasul bisa dimengerti, karena Roh Kudus berikan juga terjemahannya, tetapi bahasa roh kalian jemaat Korintus ini tidak bisa dimengerti. Itu sebabnya Paulus berkata bahwa bahasa roh itu harus ditafsirkan. Karena bahasa roh yang sejati itu sudah lengkap dengan terjemahannya juga, tidak bisa tidak. Karena keduanya adalah satu paket, seperti yang dialami oleh para rasul di hari Pentakosta. Jika saudara tahu suatu bahasa, maka tidak bisa tidak, saudara pun bisa menerjemahkannya juga. Karena bahasa dan terjemahannya adalah dua hal yang tidak dapat berdiri sendiri, atau tidak dapat dipisahkan. Orang bodoh pun tahu, bahwa hanyalah bahasa yang bisa diterjemahkan, sedangkan bunyi, atau teriakan, tidak bisa diterjemahkan. John F. MacArthur berkata, yang bisa diterjemahkan adalah bahasa yang baik, di mana kita mengambil satu bahasa yang satu, dan diterjemahkan ke bahasa yang lain, sehingga bisa dimengerti. Ricuhan dan bahasa ekstatik, tidak bisa diterjemahkan dengan baik. Nah saudara, kini kita masuk poin kedua. Itu adalah bahasa manusia, yang ada di dalam dunia ini. Kisah Para Rasul 2, ayat 6-11. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung, karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Itu berarti, pada saat Roh Kudus turun pada hari Pentakosta itu, bahasa roh yang diucapkan oleh para murid, adalah bahasa yang ada di dunia ini, seperti di ayat 9-10. Albert Barnes berkata, bahasa-bahasa lain yang dikatakan mereka, dinyatakan dalam Kisah Para Rasul 2, ayat 9-11. Yaitu bahasa Partia, Media, Elam, Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir, Libya, Arab dan Roma. Ini adalah bahasa-bahasa di dunia,
bukan bahasa surgawi, bahasa yang dikenali dan dimengerti oleh pendengarnya. Sebagaimana kata ayat 8, bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Billy Graham berkata, bahasa-bahasa lidah ini adalah bahasa yang dimengerti oleh orang-orang dari seluruh kekaisaran Roma, yang datang ke Yerusalem untuk Pentakosta. Dialektos. Di video session 1, telah dijelaskan bahwa kata bahasa yang ada di dalam Alkitab bahasa Indonesia itu, dalam bahasa Yunaninya adalah glosa atau glossais. Dan itu juga yang dipakai di dalam Kisah Para Rasul pasal 2. Tetapi saudara, ternyata kata bahasa yang ada di ayat 6 dan 8 itu, ternyata tidak lagi memakai kata glosa atau glossais, tetapi menggunakan kata dialektos. Ayat-ayat yang mencatat kata dialektos adalah Kisah Para Rasul pasal 1, ayat 19, pasal 2, ayat 6 dan ayat 8, pasal 21, ayat 40, pasal 22, ayat 2, dan pasal 26, ayat 14. Dan beberapa di antaranya adalah sebagai berikut. Kisah Para Rasul pasal 2, ayat 6 dan 8. Ayat 6, ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung, karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa atau dialekto mereka sendiri. Ayat 8, bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa atau dialekto yang kita pakai di negeri asal kita. Perlu untuk saudara ketahui, bahwa dari kata dialektos inilah, berasal kata dialek atau logat. Jadi saudara, bahasa yang rasul-rasul itu pakai pada hari Pentakosta itu, benar-benar adalah bahasa manusia, dan logat manusia. Jika itu bukan bahasa manusia, maka tidak akan dipakai kata dialektos. Karena yang bukan bahasa, atau bunyi-bunyian, tidak memiliki dialek, atau tidak memiliki logat. John F. MacArthur berkata, sebagian dari mereka yang hadir pada Pentakosta, mendengar pesan Allah diberitakan dalam bahasa mereka sendiri, sebagian lagi dalam dialek atau logat mereka. Penggolongan seperti bahasa dan logat, tak akan dapat dipakai kalau yang muncul adalah bahasa ekstatik. Jika diperhatikan, maka bahasa roh yang muncul pada hari Pentakosta, adalah membuat orang yang tidak mengerti, menjadi mengerti. Tetapi bahasa roh yang populer saat ini, membuat orang yang mengerti, menjadi tidak mengerti. Jadi saudara, bahasa roh itu, bukanlah bahasa yang dipakai di surga, atau bahasa para malaikat, atau bahasa khusus yang diberikan Allah untuk berkomunikasi dengan umatnya. Karena sesungguhnya, itu adalah bahasa yang ada di dalam dunia ini, yang dimiliki oleh suatu suku bangsa tertentu. Saudara, ilustrasinya seperti berikut. Jika ada suatu kampung yang belum pernah mendengar tentang Injil, contohnya suku Korowai di Papua, yang kita tahu, bahwa dulunya adalah kanibal. Maka untuk masuk membawa Injil ke kampung itu, saudara tidak bisa membawa bahasa dari luar kampung itu, lalu masuk untuk berkhotbah di dalam kampung itu, yang mana sama sekali tidak mengerti bahasa luar. Agar mereka bisa mengerti dengan baik pemberitaan Injil yang saudara beritakan, maka saudara wajib memakai bahasa yang digunakan di dalam kampung itu juga. Sama seperti itu, Allah menggunakan bahasa yang ada di dalam dunia ini juga, untuk bicara kepada orang-orang yang ada di dalam dunia ini. Karena jika Allah memakai bahasa yang dari luar dunia ini, maka sudah pasti, bahwa orang-orang yang ada di dalam dunia ini, tidak akan bisa mengerti bahasa itu. Jamak dan tunggal. Saudara, seperti yang dibahas di video session 1, bahwa kata glossais adalah bentuk jamak, dan bentuk tunggalnya adalah glosa. Dan kalau dilihat secara teliti, maka ternyata di Kisah Para Rasul pasal 2 itu, istilah bahasa roh atau glosa, semua ditulis dalam bentuk jamak, yaitu glossais. Yang berarti, keanekaragaman bahasa. Dari bentuk jamak ini saja, kita sudah bisa tahu bahwa itu menunjuk kepada bahasa-bahasa manusia yang ada di dalam dunia ini, yang benar-benar bisa dikenali atau dimengerti. John F. MacArthur berkata, ricuhan, atau bahasa yang tidak dimengerti, tidak mungkin muncul dalam bentuk jamak, karena bentuk seperti itu, tidak mungkin jamak. Ricuhan, atau bahasa yang tidak bisa dimengerti, tak mungkin digolongkan lebih dari satu. Rasul Paulus juga menunjukkan bahwa hanya bahasa, yang bisa muncul dalam bentuk jamak, dan bukan tunggal. Mari kita lihat, apakah benar demikian. Bentuk jamak ini, juga nampak dalam 1 Korintus pasal 14. Dan menariknya adalah, setiap kali Paulus mau menggambarkan bahasa roh yang palsu atau bahasa yang tidak bisa dimengerti,
Paulus justru menggunakan kata yang dalam bentuk tunggal, yaitu glosa atau glosse. Seperti dalam 1 Korintus pasal 14 ayat 2, ayat 4, ayat 13-14, ayat 19 dan ayat 26-27. Kita akan melihat dan membaca ayat-ayatnya. Namun sebelum itu, mari kita lihat dua ayat yang ditulis dalam bentuk jamak terlebih dahulu, untuk melihat bahwa Rasul Paulus pun mendukung bahwa hanya bahasalah yang bisa muncul dalam bentuk jamak. Yaitu 1 Korintus 14, ayat 5-6. Aku suka, supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh atau glosais, tetapi lebih daripada itu, supaya kamu bernubuat. Sebab orang yang bernubuat, lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh atau glosais, kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya, sehingga jemaat dapat dibangun. Jadi saudara-saudara, jika aku datang kepadamu dan berkata-kata dengan bahasa roh atau glosais, apakah gunanya itu bagimu, jika aku tidak menyampaikan kepadamu penyataan Allah atau pengetahuan, atau nubuat atau pengajaran? Nah saudara, sepertinya benar, apa yang dikatakan oleh John F. MacArthur tadi, jika dibandingkan dengan keterangan dari Alexander Soter, bahwa penggunaan kata glosa ini, pada umumnya dalam bentuk jamak. Dengan mengacu kepada 1 Korintus 12 ayat 10, maka ada orang yang mengatakan, bahwa bahasa yang bukan karunia roh pun, bisa muncul dalam bentuk jamak. Karena menurut mereka, kata glosen yang dipakai dalam 1 Korintus 12 ayat 10 itu, menunjuk kepada bahasa yang bukan karunia roh. Sebab ada dua kata Yunani yang bermakna sama, yaitu kata alos, dan heteros, yang artinya adalah lain, atau yang lain. Walaupun kedua kata ini bermakna sama, namun keduanya menunjuk kepada dua hal yang berbeda. Ilustrasinya seperti berikut. Jika saya memegang satu buah jeruk, dan saya menawarkan buah jeruk itu kepada saudara, lalu saudara mintanya alos, maka itu berarti, saudara mintanya buah jeruk yang lain, bukan yang sedang saya pegang. Tetapi jika saya menawarkan buah jeruk kepada saudara, namun saudara mintanya heteros, maka itu berarti, saudara mintanya buah yang lain, yang bukan buah jeruk yang saya tawarkan, entah itu buah anggur, atau stroberi, atau apapun itu, yang bukan buah jeruk. Baik mujizat, nubuat, dan penafsiran bahasa lidah, menggunakan kata alos, yang artinya adalah, yang lain dari jenis yang sama, atau karunia yang lain, artinya walaupun yang lain, tetapi masih tetap adalah karunia roh, hanya saja karunia roh yang lain. Tetapi khusus untuk bahasa roh atau bahasa lidah itu, menggunakan kata heteros, yang artinya adalah, yang lain dari jenis yang berbeda, atau yang lain dari karunia roh yang sejati, maksudnya yang bukan karunia roh, atau di luar karunia roh. Tetapi saudara, penafsiran seperti ini adalah kurang tepat. Kata alos, memang menunjuk kepada karunia roh kudus yang lain. Tetapi khusus kata heteros ini, menunjuk kepada bahasa-bahasa yang lain, yaitu bahasa-bahasa di luar kota Korintus. Seperti dalam Kisah Para Rasul pasal 2, ayat 4, yang juga memakai kata heteros, dan itu menunjuk kepada bahasa-bahasa lain di luar kota Israel. Mari kita lihat ayatnya. Kisah Para Rasul 2, ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain dan seterusnya. Kata-kata bahasa-bahasa lain ini, menggunakan kata Yunani heterais glossais, yang artinya adalah bahasa-bahasa lain, dan itu menunjuk kepada bahasa-bahasa di luar kota Yerusalem atau Israel. Dan saudara, jika kita melihat ayat sebelumnya dari 1 Korintus 12 ayat 10 itu, yaitu ayat 9-nya, maka kata Yunani heteros itu, ada muncul juga di sana. Dan itu menunjuk kepada bangsa-bangsa lain, yang juga dikaruniakan iman oleh Roh Kudus. Maka itu, kata heteros di ayat 10 itu, menunjuk kepada bahasa-bahasa lain di luar kota Korintus, dan itu, nyambung dengan ayat sebelumnya, yaitu ayat 9, dan cocok juga dengan peristiwa para rasul di hari Pentakosta. Jika kita melihat kata glosen itu sendiri, itu adalah kata Yunani yang dalam bentuk jamak, yang artinya adalah bahasa-bahasa, dan itu menunjuk kepada keanekaragaman bahasa. Dan jika kita melihat perikopnya, yaitu rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Dan juga saudara, jika kita melihat konteksnya mulai dari ayat 4, maka akan terlihat bahwa semua karunia itu, adalah pemberian Roh Kudus, dan Roh Kudus sendiri pun, ada di balik karunia-karunia itu, atau turut bekerja dalam karunia-karunia itu. Jadi adalah salah, jika mengatakan bahwa kata bahasa roh atau bahasa lidah, atau dalam Yunaninya adalah glosen,
khususnya yang tercatat di dalam 1 Korintus 12 ayat 10 ini, menunjuk kepada bahasa yang bukan karunia roh. Agar lebih jelas, mari kita lihat ayat-ayatnya. 1 Korintus 12, ayat 4-11. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu, yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang, dikaruniakan penyataan roh, untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang, roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain, roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang, roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang, roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi, ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang, ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini, dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Di ayat-ayat ini, ada kata-kata roh memberikan, roh yang sama memberikan, ia memberikan, roh, iya, roh, iya, roh, iya. Kata-kata ini adalah menunjuk kepada Roh Kudus. Maka semua karunia yang dibicarakan khususnya di pasal 12 ayat 4-11 ini, benar-benar adalah karunia roh, termasuk bahasa-bahasa lain, atau lidah-lidah lain, atau heteros glosen. Nah saudara, ini membuktikan bahwa, hanya bahasalah, yang bisa muncul dalam bentuk jamak. Sedangkan yang bukan bahasa, tak mungkin muncul dalam bentuk jamak. Sekali lagi, bahwa setiap kali Paulus mau menggambarkan bahasa roh yang palsu atau bahasa yang tidak bisa dimengerti, Paulus justru menggunakan kata Yunani yang dalam bentuk tunggal, yaitu glosa atau glosse. Seperti dalam 1 Korintus pasal 14, ayat 2, ayat 4, ayat 13-14, ayat 19 dan ayat 26-27. Mari kita lihat ayat-ayatnya, apakah benar dalam bentuk tunggal, dan apakah itu benar-benar adalah bahasa roh palsu. 1 Korintus 14, ayat 2 dan 4. Ayat 2, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh atau glosse, tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh, ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Ayat 4, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh atau glosse, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Nah saudara, ayat 2 ini, adalah ayat sindiran Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Ilustrasi dari ayat 2 ini adalah sebagai berikut. Jika saudara berbicara memakai bahasa roh, tetapi saudara tidak terjemahkan itu, maka itu jadinya seakan-akan saudara bicaranya sama Tuhan saja. Karena manusia tidak ada yang mengerti. Pendeta Budiasali berkata, arti sebenarnya dari kalimat ini adalah, tidak ada orang yang mengerti kata-katamu, kecuali Allah. Ada yang menganggap bahwa, ini adalah suatu sindiran bagi mereka. Jadi Paulus menyindir mereka, apakah kamu mau berkhotbah kepada Allah? Jika saya berkhotbah kepada manusia, namun manusia tidak mengerti, maka itu berarti, seakan-akan saya sedang menasihati Allah, atau sedang mengkhotbahi Allah. Dan untuk kata-kata yang terakhir, yaitu kata-kata, oleh roh, ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Perlu saudara ketahui, bahwa dalam bahasa aslinya, tidak ada tulisan Alkitab yang memakai huruf besar. Semua memakai huruf kecil. Waktu Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan ini, mereka berpikir ini adalah Roh Kudus, jadi mereka memakai huruf besar. Padahal belum tentu demikian. Dalam terjemahan Alkitab yang lain, tidak memakai huruf besar, tetapi memakai huruf kecil. Contohnya yaitu terjemahan Alkitab yang terbuka, yang memakai huruf R kecil. Dan selain itu, sebagian besar Alkitab bahasa Inggris, tidak memakai huruf besar, tetapi memakai huruf kecil. Contohnya yaitu NSB, yang menuliskan kata spirit, dengan huruf S kecil. Dan sekali lagi, ini adalah kata-kata sindiran Rasul Paulus, seakan-akan Rasul Paulus berkata bahwa, dengan dipimpin Roh Kudus, orang yang berbicara dengan bahasa roh itu, ia berbicara kepada Allah tentang hal-hal yang rahasia. Rasul Paulus hanya sedang menyindir, dan tidak membenarkan atau mendukung dan lain-lain.
Saudara, mari kita bandingkan beberapa ayat yang juga adalah ayat-ayat sindiran. Kejadian 3, ayat 4-6 dan ayat 22, yang dimana ular menipu Hawa untuk memakan buah itu. Ada baiknya saudara membacanya mulai dari ayat 1, sebab saya akan membacanya hanya ayat 4-6 dan ayat 22. Kejadian 3, ayat 4-6 dan ayat 22. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui, bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Perempuan itu melihat, bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan, dan sedap kelihatannya. Lagi pula, pohon itu menarik hati, karena memberi pengertian dan seterusnya. Nah saudara, Hawa terpengaruh dengan kata-kata ular yang mengatakan bahwa, "Kamu tidak akan mati, tetapi justru akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Kata-kata iblis inilah, yang membuat Hawa tertarik, atau ingin menjadi seperti Allah, lalu memakan buah itu. Tetapi setelah memakan buah itu, apa yang terjadi? Bukannya menjadi seperti Allah, tetapi justru mati, dan terpisah dari Allah. Itu sebabnya, di ayat 22 itu, Allah menyindir Hawa dan Adam, dengan berkata bahwa, "Sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat dan seterusnya." Jadi seakan-akan, Allah berkata kepada Adam dan Hawa, "Wih, keren. Ternyata benar ya, apa kata ular? Setelah makan buah, sekarang kamu telah menjadi sama seperti Allah. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Hebat." Kata-kata ini, adalah sindiran Allah, kepada Adam dan Hawa, yang berpikir akan menjadi seperti Allah, setelah memakan buah itu. Nah saudara, kata-kata sindiran seperti inilah, yang terdapat di sepanjang 1 Korintus pasal 12-14, khususnya tentang bahasa roh. Selanjutnya yaitu tentang ayat 4. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh atau glose, ia membangun dirinya sendiri, tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Kata-kata ini, tidak berbeda jauh dari ayat 2 tadi, maka saya hanya akan menjelaskannya secara singkat. Kata-kata ini, maksudnya adalah, jika kamu berkata-kata kepada jemaat dengan memakai bahasa yang tidak bisa dimengerti, maka mereka tidak akan dibangun dengan kata-kata tidak jelasmu itu, karena mereka tidak mengerti. Hanya kamu dan Allah saja yang mengerti, maka itu jadinya, bahasa itu hanya berguna untukmu sendiri, tetapi tidak berguna untuk jemaat. Tetapi jika kamu memakai kata-kata yang bisa dimengerti, maka itu berarti, kamu membangun jemaat. Dan saudara, jika diperhatikan, maka akan terlihat bahwa sebenarnya, Paulus sedang merendahkan karunia bahasa roh, dan meninggikan karunia bernubuat. Tetapi anehnya, tentang kata-kata siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tentang kata-kata ini, banyak orang karismatik yang menafsirkan bahwa, dengan menggunakan bahasa roh, orang Kristen bisa menguatkan imannya sendiri. Itu sebabnya, mereka menganjurkan setiap orang Kristen, untuk sesering mungkin menggunakan bahasa roh. Tetapi itu salah, karena Alkitab mengatakan bahwa, iman tumbuh karena firman Tuhan. Seperti dalam 1 Korintus 14 ayat 4b-5, ayat 31, Roma 10 ayat 17, 1 Petrus 2 ayat 2 dan lain-lain. Jika seseorang menggunakan bahasa roh yang ia sendiri tidak mengerti, maka jelaslah, bahwa ia tidak mendapatkan firman Tuhan, sehingga tidak mungkin imannya dibangun. Setiap karunia roh, adalah untuk kepentingan bersama, yaitu untuk membangun jemaat, dan bukan diri sendiri, seperti kata 1 Korintus 12, ayat 7. Tapi kepada tiap-tiap orang, dikaruniakan penyataan roh, untuk kepentingan bersama. Selanjutnya yaitu, 1 Korintus 14, ayat 13. Karena itu, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh atau glose, ia harus berdoa, supaya kepadanya diberikan juga karunia untuk menafsirkannya. Ayat 13 ini, juga termasuk salah satu ayat yang bersifat sindiran. Rasul Paulus sangat mengetahui, bahwa bahasa jemaat Korintus itu, bukanlah sebuah bahasa. Itu sebabnya, Paulus menyindir mereka. Seakan-akan Paulus berkata, jika memang bahasa kalian ini benar-benar adalah bahasa, maka kalian harus tafsirkan atau menerjemahkannya, agar pendengar bisa mengerti. Jika kalian sendiri tidak bisa menerjemahkannya, maka kalian harus berdoa kepada Allah. Jika itu memang benar-benar adalah bahasa, maka Allah akan berikan terjemahannya. Karena bahasa dan terjemahannya,
adalah sepasang atau satu paket. Tetapi jika tidak diberikan oleh Allah, maka sebaiknya kalian berdiam diri, karena itu bukanlah bahasa, tetapi ricuhan. Ayat 13 dan ayat 27-28, menunjukkan bahwa bahasa roh harus disertai penafsiran atau penterjemahan. Ini jelas menunjukkan bahwa bahasa roh itu, ditujukan kepada manusia, karena kalau ditujukan kepada Allah, apa gunanya penterjemahan? Allah tidak butuh penterjemahan, karena Allah bukan manusia, Ia adalah pencipta dan sumber dari segala sesuatu. Selanjutnya, ayat 14. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh atau glose, maka rohkulah yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Tentang ayat 14 ini, ada beberapa hal yang perlu diketahui atau diperhatikan. A. Kata-kata rohkulah yang berdoa. Khususnya pada kata rohku, ini ditafsirkan bermacam-macam oleh para penafsir. 1. Ada yang menafsirkan sebagai Roh Kudus. 2. Ada yang menafsirkan sebagai bahasa roh. 3. Ada yang menafsirkan sebagai nafas. Jadi maksudnya, nafas dan seluruh organ tubuh kita, semua dipakai atau turut bekerja sama, untuk berdoa. Walaupun hanya ditafsirkan nafas, namun ia adalah sebagai perwakilan dari keseluruhan organ tubuh, atau dengan kata lain, nafas adalah sinekdiki. B. Tentang kata-kata akal budiku tidak turut berdoa. Ini sebenarnya salah terjemahan. Sebab jika kita melihat Alkitab versi Inggris seperti King James, NIV, NSB dan lain-lain, mereka menerjemahkan unfruitful, yang artinya adalah, tidak berbuah. Namun untuk kata-kata akal budiku tidak berbuah, ini pun ada beberapa penafsiran, yaitu sebagai berikut. 1. Ada yang menafsirkan, otakku tidak mengerti apa yang aku katakan. 2. Ada yang menafsirkan, otakku tidak dipakai untuk menyusun atau membentuk doa itu. 3. Ada yang menafsirkan, otakku tidak berbuah dalam diri orang yang mendengar, karena mereka tidak mengerti. Saya lebih condong kepada yang ketiga, yaitu otakku tidak berbuah dalam diri orang yang mendengar, karena mereka tidak mengerti. Ilustrasinya seperti berikut. Saat ini, saya sedang berbicara pada saudara. Saya sedang berusaha mentransfer pengertian, atau pengetahuan saya kepada saudara. Kalau saudara bisa mengerti, maka itu berarti, pengetahuan atau pengertian saya, atau akal budi saya sudah berbuah pada akal budi saudara. Tetapi jika saya berbicara panjang lebar, yaitu bala-bala-bala, raba-raba-raba, saraba-raba, sikaraba-raba dan raba-raba yang lain, tetapi saudara tidak mengerti, itu berarti pengetahuan atau pengertian saya, atau akal budi saya, tidak berbuah di akal budi saudara. C. 1 Korintus 14 ayat 14 ini, tidak boleh diartikan bahwa Paulus memang betul-betul biasa berdoa dengan bahasa roh. Karena ayat ini, hanyalah suatu ilustrasi atau contoh, untuk menekankan pentingnya penggunaan akal atau pikiran dalam doa. Dan tidak boleh diartikan, bahwa hal itu memang betul-betul terjadi dalam hidup Paulus. Jika diperhatikan secara teliti, maka kita akan menemukan hal yang penting, yaitu bahwa ayat 14 ini, terletak dalam konteks ayat 13-17, yang sangat jelas menekankan penggunaan akal budi atau pikiran. Maka karena itu, tidak mungkin ayat 14 itu justru menganjurkan orang untuk berdoa dengan bahasa roh, yang dimana akal atau pikiran justru tidak dipakai. Saya berpendapat, bahwa ayat 14 ini, justru melarang doa dengan bahasa roh. Agar dapat dimengerti, maka mari kita lihat ayat-ayatnya. Setelah itu, silakan saudara putuskan sendiri, mana yang benar. 1 Korintus 14, ayat 13-17. Karena itu, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia harus berdoa, supaya kepadanya diberikan juga karunia untuk menafsirkannya. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Jadi, apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Sebab jika engkau mengucap syukur dengan rohmu saja, bagaimanakah orang biasa yang hadir sebagai pendengar dapat mengatakan amin, atas pengucapan syukurmu? Bukankah ia tidak tahu apa yang engkau katakan? Sebab, sekalipun pengucapan syukurmu itu sangat baik, tetapi orang lain tidak dibangun olehnya. 1 Korintus 14, ayat 19. Tetapi dalam pertemuan jemaat, aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti, untuk mengajar orang lain juga, daripada beribu-ribu kata dengan bahasa roh atau glose.
Ayat ini pengertiannya tidak berbeda jauh dengan ayat 14 tadi. Yaitu adalah, jika saya berbicara panjang lebar, yaitu bala-bala-bala, raba-raba-raba, saraba-raba, sikaraba-raba dan raba-raba yang lain, tetapi saudara tidak mengerti, maka kata-kata panjang lebar itu tidak ada gunanya sedikitpun, karena itu tidak mendidik, atau tidak mengajarkan saudara firman Allah. Lebih baik memakai beberapa kata, namun bisa membuat orang mengerti, daripada memakai keluarga besar raba-raba, namun tak satu pun membuat orang mengerti. Dan saudara, ayat 19 ini adalah, termasuk salah satu peraturan dalam kebaktian. Dalam kebaktian, tidak boleh menggunakan kata-kata yang tidak bisa dimengerti oleh jemaat. Kalaupun sampai keceplosan, saudara tetap harus berusaha untuk menjelaskan artinya, karena tidak semua jemaat memiliki pengetahuan yang sama. Jika saudara khotbah panjang lebar dengan memakai kata-kata yang tidak bisa dimengerti oleh jemaat, maka itu tidak ada gunanya, sebab jemaat tidak dibangun dengan kata-kata panjang lebar itu. Lagi pula saudara, jika khotbah saudara di stasiun TV, atau dimasukkan ke YouTube, maka itu akan menjangkau sampai ke dusun-dusun terpencil, jadi sangatlah perlu untuk menjelaskan arti dari kata-kata yang sulit dimengerti oleh orang-orang yang tidak berpendidikan. 1 Korintus 14 ayat 26-27. Jadi, bagaimana sekarang? Saudara-saudara, bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu, yang seorang mazmur, yang lain pengajaran atau penyataan Allah, atau karunia bahasa roh atau glosan, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Tetapi semuanya itu, harus dipergunakan untuk membangun. Jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh atau glose, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang, seorang demi seorang, dan harus ada seorang lain untuk menafsirkannya. Saudara, ayat-ayat ini pun adalah peraturan dalam perkumpulan jemaat atau dalam kebaktian. Kelihatannya, jemaat Korintus, atau orang-orang yang pada saat itu mengaku berbahasa roh itu, kelihatannya mereka pun tidak berbeda dengan orang-orang yang berbahasa roh secara bersama-sama, yang populer saat ini. Itu sebabnya Paulus berkata bahwa, cukup 2 atau 3 orang saja, dan harus bicaranya secara berganti-gantian, atau satu-satu, dan tidak boleh bersama-sama. Karena jika secara bersama-sama, itu kekacauan, dan itu tidak dikehendaki Allah. Seperti di ayat 33, yang berkata sebagai berikut. Sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Karena jangankan bahasa palsu, bahasa asli sekalipun, jika bicaranya secara bersama-sama, bahkan hanya 2-3 orang sekalipun, belum tentu bisa diterjemahkan. Dan saudara, di ayat 27 ini, ada kata-kata, jika ada yang berkata-kata dalam bahasa roh, maka biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang. Dari kata-kata Paulus ini, kita bisa melihat, bahwa penggunaan bahasa roh atau bahasa lidah dalam suatu kebaktian, tidaklah salah. Namun yang perlu diperhatikan adalah, kata-kata Paulus ini, ditujukan khusus kepada mereka yang berbahasa roh palsu, dan bukan kepada mereka yang berbahasa roh sejati. Sebab kata-kata ini, hanyalah kata-kata sindiran. Karena kata bahasa roh itu, ditulis dalam bentuk tunggal, yaitu glose. Yang mana kata dalam bentuk tunggal ini, selalu dipakai Rasul Paulus, untuk menggambarkan bahasa roh yang palsu. Jadi saudara, setiap kali Paulus mau menggambarkan bahasa roh yang palsu atau bahasa yang tidak bisa dimengerti itu, Paulus justru menggunakan kata Yunani yang dalam bentuk tunggal, yaitu glosa. Jadi hanyalah bahasa, yang bisa ditulis dalam bentuk jamak, sedangkan yang bukan bahasa, tidak bisa dalam bentuk jamak. Bentuk jamaknya adalah glosais, yang artinya selain lidah-lidah, juga adalah bahasa-bahasa, maka harus diartikan, sebagai keanekaragaman bahasa, yaitu bahasa-bahasa manusia penduduk bumi ini, dan bukan bahasa dari luar bumi ini. Hermeneo. Hal lain yang juga mendukung pengertian ini adalah, bahwa dalam 1 Korintus 12 ayat 10, ketika Paulus mengacu pada masalah penafsiran bahasa roh ini, ia menggunakan kata Yunani hermeneo. Kata yang sama, yaitu kata hermeneo, juga nampak dalam 1 Korintus 14 ayat 27 yang telah dibacakan tadi. Seorang pendeta besar di Indonesia ini, yang juga sering membuat mujizat kesembuhan, pernah berkata, kita harus bisa membedakan antara menerjemahkan dan menafsirkan. Sebab yang Rasul Paulus katakan adalah, menafsirkan, bukan menerjemahkan. Tetapi saudara, jika kita mau meluangkan waktu untuk belajar, maka kita akan mengetahui, bahwa perkataan pendeta besar itu, adalah salah. Karena kata hermeneo itu, memiliki lebih dari satu arti, yaitu adalah,
interpretasi, menerangkan, menjelaskan, menafsirkan, dan menerjemahkan. Kata Hermeneo ini berasal dari nama dewa mitologi Yunani yang bernama Hermes. Dewa Hermes ini, ia bisa dikatakan sebagai juru bicaranya para dewa. Karena ia bertugas untuk datang kepada manusia, dan menerangkan atau menjelaskan kepada manusia, apa yang dikatakan oleh para dewa. Dari nama dewa Hermes inilah, berasal kata Hermeneo. Dan arti dari kata Hermeneo pun, berasal dari pekerjaan dewa Hermes itu sendiri, yaitu menerangkan, menjelaskan, interpretasi, menafsirkan, dan menerjemahkan. John F. MacArthur berkata, yang bisa diterjemahkan adalah bahasa yang baik, di mana kita mengambil satu bahasa yang satu, dan diterjemahkan ke bahasa yang lain, sehingga bisa dimengerti. Ricuhan dan bahasa ekstatik, tidak bisa diterjemahkan dengan baik. Louis Johnson Jr., yang ketika membicarakan karunia menafsirkan bahasa roh, ia mengatakan bahwa, hanyalah yang berkaitan dengan bahasa yang dikenal, daripada dengan ucapan gembira. Maksudnya adalah, yang bisa diterjemahkan, hanyalah bahasa yang dikenal, sedangkan suara teriakan atau apapun itu, yang keluar saat mengalami kegembiraan yang teramat sangat, atau karena kaget, atau karena takut dan lain-lain, itu tidak bisa diterjemahkan. Dari data-data ini, dapat kita simpulkan, bahwa bahasa roh atau bahasa lidah yang sesungguhnya menurut konsep Alkitab, bukanlah suatu bahasa dari luar dunia ini, atau bahasa surgawi, bukan suatu bahasa ekstase yang mengeluarkan bunyi-bunyian aneh, seperti desisan-desisan tak dikenali, serta kata-kata yang diucapkan secara berulang-ulang layaknya sebuah mantra, seperti yang menjadi tren saat ini. Dan bukan suatu bahasa yang tidak dapat dimengerti, seperti yang disangka oleh banyak orang. Tetapi bahasa roh itu adalah bahasa manusia yang ada di dalam dunia ini. Lagi pula, di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 8, berkata demikian. Bahasa roh akan berhenti. Itu menandakan bahwa bahasa roh itu adalah bahasa duniawi, dan bukan bahasa surgawi. 1 Korintus 13, ayat 8. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. C. Bahasa yang bersifat mujizat. Richard Longnecker berkata, para murid yang berkata-kata itu adalah orang Galilea, tentunya tidak berbicara dalam bahasa mereka, di mana umumnya dianggap tidak berpendidikan, dan tidak berbudaya. Ucapan orang Galilea segera menunjukkan asalnya. Sebab mereka tidak dapat mengucapkan suara guttural, atau suara yang dikeluarkan dari tenggorokan, dan cenderung menelan suku kata tertentu. Karena itu, orang Galilea dicemooh oleh orang dari kota besar seperti dari Yerusalem. Maka, bagaimana mungkin para murid yang tidak berpendidikan, dapat mengucapkan bahasa-bahasa dari bangsa lain dengan lancar dan baik? Tidak heran, bahwa orang-orang yang mendengar para murid waktu itu, menjadi tercengang. Saudara, orang Galilea, pada umumnya adalah orang yang tidak berbudaya, dan tidak berpendidikan. Jika mereka sedang berada di luar daerah mereka, maka tanpa memperkenalkan diri, orang-orang bisa langsung mengetahui, bahwa mereka adalah orang Galilea, dari cara mereka berbicara. Karena cara berbicara orang Galilea itu, selalu ada satu kosakata tertentu yang hilang. Contohnya seperti Simon Petrus. Saat mengejar Yesus ke tempat sidang, tanpa memperkenalkan diri, orang langsung tahu, bahwa ia adalah orang Galilea, dari cara ia berbicara. Maka itu, sangatlah masuk akal, jika orang-orang menjadi bingung, heran, atau tercengang-cengang karena melihat murid-murid yang mayoritas tidak berbudaya dan tidak berpendidikan itu, tiba-tiba bisa berbicara dalam bahasa-bahasa dari daerah-daerah lain dengan sangat baik, bahkan lengkap juga dengan logatnya masing-masing. Charles C. Ryrie berkata, kemampuan yang diberikan Allah, untuk berbicara dalam suatu bahasa dunia, yang tidak dikenal oleh orang yang berbicara. Jika demikian, muncul pertanyaan, di manakah nilai supranatural dari bahasa roh? Nilai supranatural atau adikodrati dari bahasa roh ini, tidak terletak pada jenis bahasanya, dalam artian bahasa estatik, melainkan pada kemampuan berbicara bahasa-bahasa lain, tanpa pernah mempelajarinya terlebih dahulu. Bahasa roh adalah bersifat mujizat, di mana secara tiba-tiba terjadi, tanpa pernah mempelajarinya sebelumnya. George Eliot berkata, melalui mujizat bahasa para rasul itu, diterjemahkan oleh Roh Kudus ke dalam berbagai bahasa tanpa penerjemah manusia. Kata-kata George ini, cocok dengan 1 Korintus 12 ayat 11, yang mengatakan bahwa, tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya.
Jadi, karunia bahasa roh yang cocok dengan kisah pasal 2, adalah bersifat mujizat. Atau contoh yang lainnya, saya berbicara dalam bahasa saya sendiri, tetapi pendengar, mendengarnya dalam bahasa mereka. Seperti sebuah kisah berikut. Pada masa Perang Dunia Kedua di Rusia, ada seorang pengkhotbah Amerika yang berkeliling memberitakan Injil. Selama itu, ada seorang lelaki dari gereja baptis setempat, yang dengan setia menjadi penerjemahnya ke dalam bahasa Rusia. Pengkhotbah Amerika itu dengan setia memberitakan Injil ke gereja-gereja bawah tanah di Rusia. Pada suatu hari, ketika hari masih pagi, orang memberitahukan kepadanya, bahwa ia tidak dapat lagi berkhotbah, karena pendengar tidak mengerti bahasa Inggris, sedangkan penerjemahnya itu, telah ditangkap oleh intelijen Rusia. Ia merasa sangat sedih, lalu ia berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Meskipun ia tahu, bahwa tidak ada lagi orang yang dapat menerjemahkan khotbahnya, namun malam itu, ia tetap pergi ke tempat kebaktian, karena Tuhan bekerja di dalam hatinya memberikannya semangat, untuk tetap berkhotbah. Lalu mulailah ia berkhotbah dalam bahasa Inggris. Ketika ia berkhotbah, semua yang mendengar merasa aneh, sebab mereka mendengarnya dalam bahasa Rusia. Setelah berkhotbah, beberapa jemaat datang dan berkata kepadanya, "Jika sejak awal kami tahu bahwa Bapak bisa bahasa Rusia, maka sejak awal kami tidak akan mencari penerjemah." Pengkhotbah Amerika itu sangat terkejut, lalu segera membantah dengan berkata, "Tidak. Kamu salah, saya tidak bisa bahasa Rusia, dan khotbah saya tadi, adalah dalam bahasa Inggris, bukan bahasa Rusia." Namun dibantah oleh orang-orang Rusia itu, karena orang-orang Rusia itu, mendengar khotbahnya tadi, dalam bahasa mereka sendiri, yaitu bahasa Rusia. Nah saudara, inilah karunia bahasa roh yang sejati dan alkitabiah, karena kisah ini sangat cocok, dengan peristiwa yang terjadi pada para rasul di hari Pentakosta itu. Seseorang berkata, karunia Roh Kudus, dalam hal ini adalah bahasa roh, yang sejati dan alkitabiah, adalah berupa mujizat pendengaran, yang terjadi pada telinga pendengar, dan bukan mujizat perkataan, yang terjadi pada lidah pembicara, seperti para rasul. Seorang pakar perjanjian baru dari Inggris yang bernama Donald Guthrie, ia berkata, tidak jelas, apakah Lukas memahami mujizat itu sebagai mujizat percakapan, atau mujizat pendengaran. Tetapi ia tidak sangsi, atau tidak ragu-ragu, bahwa itulah pekerjaan Roh Kudus. Jadi saudara, jika saudara mau menentukan karunia bahasa roh yang sejati, maka standarnya atau patokannya, adalah bahasa roh Kisah Para Rasul pasal 2. Bahasa roh yang terjadi pada hari Pentakosta, adalah yang benar-benar nyata dan jelas. Maka itu, jangan jadikan yang lain sebagai standar atau patokan, sebab yang lain kabur, tidak jelas, dan penuh dengan tanda tanya. Saudara, demikianlah penjelasan singkat, tentang seperti apakah karunia bahasa roh itu. Masih banyak yang akan dibahas tentang bahasa roh di session selanjutnya. Maka itu, tunggulah session selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.